sing tak kundeli lali tenan to dewi gomu janji-janji di seseni lampu alun iki lali tenan to dewi karo aku iki ning terminal stasiun bonku goleki sunyi lereng atas gugah kangane ati apa kowe ora ngerteni kowe tak kangeni ning awan-awan tak goleki terminal stasiun tak obengi senajan setahun tak enteni tresnamu sing tak kondeli. Selamat pagi sahabat Jalan Cantik. Pagi ini kita akan selamat berjumpa kembali ya dalam podcast ngobrol bareng infrastruktur Jateng Gayeng. Jateng Gayeng. Untuk pagi hari ini Sabtu tanggal 3 September 2022 kita akan membahas mengenai kualitas material konstruksi menghasilkan produk pembangunan berkualitas. Bersama saya di sini sudah hadir dua narasumber yang luar biasa ini ya, datang dari jauh nih, dari Surabaya, semuanya dari Jawa Timur. Selamat datang untuk Pak Himawan. Terima kasih. Ya, mewakili produsen steel fiber dari PT Karisma Mitra Sentosa Utama. Dan juga Mas Alfi ya, saya panggil Mas saja ya, masih muda sekali. Mas saja Bu. Ya, mewakili produsen aspal buton dari PT Aspal Butonas Indonesia. Iya. Mungkin untuk perkenalan bisa memperkenalkan diri dulu Pak Himawan, mungkin ya dari yang senior dulu ya. Terima kasih Bu Silakan. Rosi. Terima kasih kesempatannya pagi ini. Selamat pagi. Kami ucapkan untuk semuanya salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Pertama-tama saya ingin ucapkan selamat ulang tahun dulu untuk Provinsi Jawa Tengah ya, yang ke-72 tahun ini. Semoga yang terbaik dilimpahkan untuk Jawa Tengah. Nah, kemudian untuk kami sendiri, nama saya Himawan dari PT Karisma Mitra Sentosa Utama, kantor kami di Surabaya, Jawa Timur. Kami ini partner dan distributor SIP Bu, untuk produk material ini, Dramix atau steel fiber ya Bu ya namanya ya, serat baja seperti itu. Begitu. Mas Alfi. Jadi bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu atas undangannya, atas kesempatannya kepada kami di sini. Ya, selamat ulang tahun juga untuk Provinsi Jawa Tengah yang ke-70 berapa? 72. Semoga semakin maju. Kalau kami sendiri dari produsen aspal buton, satu-satunya aspal alam di dunia yang depositnya paling besar di dunia, yaitu ada di Pulau Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara Bu, ada di Indonesia. Dan itu harus kita olah, kita manfaatkan karena untuk menekan penggunaan aspal impor. Kami sendiri dari PT Aspal Butonas Indonesia, kantor kami ada di Surabaya juga, kebetulan sama dengan Pak Himawan. Tapi AMP kami atau pabrik kami cukup tersebar, entah di Pulau Kalimantan, Pulau Sulawesi, bahkan di Pulau Jawa juga. Cuman Pulau Sumatera yang kita belum ada. On progress ke sana, mudah-mudahan segera. Terima kasih Bu. Iya. Ya, terima kasih untuk perkenalannya. Untuk mengawali, barangkali bisa saya sampaikan untuk kondisi jalan di Jawa Tengah ini ya Pak ya, untuk
jalan nasional maupun jalan provinsi. Ini untuk saat ini memang masih didominasi oleh perkerasan aspal ya. Untuk 72 sampai 75% masih perkerasan aspal. Dan sisanya perkerasan rigid ya, seperti itu. Memang untuk saat ini posisinya masih banyak tepatnya Mas Alfi ya. Siap. Nah, barangkali ini nanti sahabat Jalan Cantik ini juga bertanya-tanya itu steel fiber itu apa itu ya. Untuk Jawa Tengah barangkali juga belum pernah ya untuk di paketnya dari pemerintah provinsi. Ya. Baik, jadi begini Bu Rosi. Untuk steel fiber atau serat baja, jadi steel itu baja, fiber itu serat baja. Ini fungsinya adalah sebetulnya sama dengan perkuatan konvensional biasa. Jadi bila kita mau ngecor slab atau rigid pavement, beton itu perkuatannya biasanya menggunakan tulangan konvensional. Jadi bisa menggunakan tulangan konvensional atau wire mesh besi biasa. Nah, diameter atau kekuatan dari wire mesh ini akan disesuaikan dengan rencana beban dari slab atau rigid yang nanti akan diaplikasikan. Nah, produk kami ini menggantikan tulangan konvensional tersebut. Nah, apa yang bisa ditawarkan dari produk ini adalah utamanya dua, Bu, Bapak Ibu sekalian. Jadi dua ini adalah efisiensi, semuanya menyangkut efisiensi. Jadi ada efisiensi waktu sama efisiensi biaya. Jadi ada cost saving, kemudian ada time saving atau penghematan di segi biaya, kemudian di segi waktu. Nah, saya coba menjelaskan satu persatu. Penjelasan di segi waktu. Kalau kita bisa mendapatkan time saving atau penghematan waktu, efisiensi waktu, otomatis seharusnya adalah cost saving itu pasti didapat. Kenapa? Karena biasanya misalkan kita mengagendakan 1 bulan atau 30 hari untuk suatu pekerjaan tersebut, kita bisa mempersingkatnya menjadi hanya mungkin sekitar 3 minggu, atau kita bisa menghemat seminggu beberapa hari tersebut. Nah, pasti otomatis penghematan dari segi pengeluaran seperti SDM, manpower, overhead sebagai itu bisa kita tekan. Itu sudah pasti menjelaskan yang cost saving tadi. Kemudian dari segi realnya di lapangan, selain penghematan biaya, ada penghematan di budget otomatis ya. Jadi selain manpower kita tekan, SDM, overhead kita tekan, kita juga dari materialnya itu kita bisa ada penghematan sekitar 10 sampai 30%. Nah, dari mana ini dapat? Pastinya kita akan hitung dulu rencana bebannya, kemudian faktor-faktor lain. Jadi input data itu kita perlukan untuk kami buatkan desainnya nanti, Ibu. Jadi seperti itu, kita buatkan desainnya dulu sehingga nanti kita bisa memberikan hasil kalkulasi yang optimal untuk efisiensi biaya tadi. Jadi pertama tadi time saving, penghematan waktu, otomatis dia menjelaskan untuk cost savingnya seperti itu. Demikian. Untuk produksinya sendiri Pak, itu masih dari satu tempat saja atau bagaimana Pak? Terus untuk pelaksanaannya misalkan, apakah ada supervisi dari produsen? Ya, baik Bu Rosi, terima kasih. Jadi produksi kami, alhamdulillah Bu, itu pabriknya sudah ada di Indonesia Bu. Jadi pabrik kami ada di Indonesia dan diproduksinya juga di Indonesia, di pabrik tersebut. Untuk bahannya Pak juga dari Indonesia? Bahannya, jadi raw materialnya itu kami punya standarisasi dari pabrik. Jadi karena sebenarnya kami ini perusahaan apa namanya, standarnya dari Belgia, dari Eropa. Dia punya standar raw material. Sepanjang kami bisa peroleh dari material dari lokal Bu, dari Indonesia yang tercinta ini, kita pasti akan pakai itu. Cuman biasanya kita
kalau dari lokal tidak bisa mensuplai sesuai standar ini, atau misalnya dia suplai ke kami terlambat sementara permintaan tinggi, mungkin kita akan coba siasati dengan raw material yang lain sementara itu. Kemudian untuk supervisi, jelas di tiap proyek yang dilaksanakan dimanapun, utamanya di Dinas PU Bu, Bina Marga, itu kami ada tim supervisi yang akan mensupervisi setiap proyek. Jadi kami akan istilahnya apa ya, kami bantu untuk mengaplikasikan produk ini secara tepat dan efisien, karena sebetulnya proses yang krusial atau yang terpenting adalah proses di awalnya itu. Tapi kami pasti supervisi itu, selain komitmen juga otomatis, karena kami juga ada technical supervisi juga, SDM-nya kami juga ada untuk itu. Demikian Bu. Kemudian untuk dari bincang-bincang kita sebelumnya ya Pak ya, katanya sudah pernah dipraktekkan di Provinsi Jawa Timur ya. Itu bisa diceritakan sedikit Pak, misalnya bagaimana untuk pemeliharaannya seperti apa, kemudian apakah setelah beberapa saat ada kerusakan atau bagaimana, itu ya, baik. Bisa diceritakan Pak. Baik Bu, terima kasih. Terima kasih Bu pertanyaannya Bapak Ibu sekalian. Jadi alhamdulillah sekali lagi alhamdulillah, syukur produk kami ini di lingkungan Dinas PU Bina Marga sudah diaplikasikan atau sudah pernah dipakai di Provinsi Jawa Timur. Jadi di Dinas PU Bina Marga Provinsi Jawa Timur di tahun 2018, tepatnya bulan Agustus. Jadi pada saat malam tirakatan itu tanggal 16-17 itu saya sendiri ada di lokasi di tempat pengecoran. Itu pertama ya Pak? Pertama kali. Ya, kalau ingin tepatnya saya bisa sebutkan itu di Jalan Raya Guyangan, tepatnya daerah Nganjuk di Jawa Timur. Pak Alfi tahu nih, jadi nanti bisa jalan-jalan ke sana, seperti itu. Jadi itu kita aplikasi pertama kali di Dinas PU Bina Marga Jawa Timur 2018, dan sampai sekarang alhamdulillah nggak ada masalah. Jadi karena ini podcast ya Bu ya, jadi saya nggak mungkin berani kalau ada masalah saya ngomong ada masalah. Ini pasti akan dimarahi, betul. Jadi ini alhamdulillah nggak ada masalah sampai sekarang. Jadi kurang lebih sudah 4 tahun ya Bu, 4 tahun berjalan, dan itu beban yang di situ seperti kita ketahui, maaf ini di luar ini, seperti kita ketahui bahwa jalan dimanapun provinsi itu biasanya ada standar tonase ya Bu ya. Tetapi prakteknya menurut kami yang awam ini biasanya yang lewat di situ biasanya overload, tonasenya lebih, dan sama kejadiannya dengan di sini. Jadi alhamdulillah yang memakai ini pun, yang dipakai ruas jalan yang memakai ini pun sampai sekarang pasti lewatnya juga overload. Kemudian juga trafficnya Bu ya, passingnya juga tinggi. Sampai sekarang alhamdulillah nggak ada masalah seperti itu. Jadi untuk maintenance-nya, perawatannya sampai sekarang ya nggak ada ya Bu, untuk yang pakai ini ya, pakai materialnya nggak ada ya, seperti itu. Demikian Bu. Barangkali nanti bisa dicoba di Jawa Tengah ya Pak. Amin, amin ya beralamin. Nanti kita gratis bisa dulu ya Pak. Aduh, gratis ini, ini ya, bisa dibicarakan. Bisa dibicarakan. Pilot Gitu. test. Terus sebelum kita beralih ke Mas Alfi, ini kita break dulu ya. Oh siap. Mas Baik. Takus bisa dibantu. Monggo Pak. Sponsor. Pernah sekali aku pergi dari Jakarta ke Surabaya untuk menengok nenek di sana.
Ceki 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 cek, kereta berangkat. Ceki 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 cek, hatiku gembira. Ceki 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 cek, kereta berangkat. Ceki 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 cek, hatiku gembira. Tuhan, malam itu cuacanya terang bulan. Ku melihat kiri kanan, oh indahnya pemandangan. Sayang tak lama akan ku datang, hingga tertidur nyenyak sekali. Ketika aku terbangun, rupanya hari pun sudah pagi. Hingga tiada aku sesali, aku telah tiba di Surabaya. Ceki 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 cek, kereta berangkat. Ceki 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 cek, hatiku gembira. Ceki 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 cek, kereta berangkat. Ceki 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 cek, hatiku gembira. Terima kasih Mbak Yakti. Terima kasih, Ini Mbak biar Yakti. Mas Alfi jadi semangat ini ya. Ibu tahu aja cara bikin saya semangat ya. Iya, dari Pak Himawan ini sebenarnya masih banyak yang bisa kita gali ya, tapi kita beralih dulu ke Mas Alfi ini. Mas Alfi ini dari mana? PT Butonas ya, Aspal Butonas Indonesia ya. Nah ini sebagai produsen, Iya. produsennya ya, produsen Asuton. Barangkali bisa diceritakan sedikit dulu produknya apa aja selain mungkin apa CPHM atau ada yang lain. Monggo. Oke, baik. Ya memang dari PT Aspal Butonas Indonesia, cuman kita ini holding Bu, kami ini. Jadi ada beberapa nama perusahaan tergantung di mana dan dalam hal apa gitu. Kalau kita di Jawa Tengah kita pakai PT Aspal Butonas Indonesia. Tapi begitu Ibu di Jawa Timur beda lagi. Yang penting kenal saya aja orangnya lah gitu. Ya. Karena kita holding Bu, ada beberapa PT juga gitu. Nah, untuk produknya sebenarnya pure untuk aspal buton. Karena kita memang R&D di aspal buton, kita nge-research teknologi di aspal buton. Kita udah mulai researchnya sih udah dari 2010-2011 ya. Itu para senior-senior saya di perusahaan juga yang sudah meresearch. Lalu kita terjun dalam industrinya mulai tahun 2013. Itu pertama kali kita buka di Surabaya, kecil-kecilan masih dalam skala research and development pabrik itu, mini plant gitu Bu. Alhamdulillah sampai sekarang kita sudah ada beberapa di provinsi di Sulawesi, Kalimantan sama di Jawa juga. Kalau produknya memang seputaran aspal buton, karena kita melihat jujur Bu ya, SDA di Indonesia ini yang belum terolah secara maksimal, belum dimanfaatkan secara maksimal itu aspal buton. Dari depositnya itu yang 1 miliar ton itu bisa digunakan untuk kebutuhan aspal di Indonesia itu bisa sampai 200-300 tahun. Dan itu sudah diuji, sudah diteliti oleh dari Kementerian PUPR. Dan pemainnya di seluruh Indonesia cuman ada sekitar 15-20 perusahaan. Jadi potensi bisnis yang sangat besar di situ. Makanya kita berani untuk investasi, untuk terjun dalam industri ini dalam skala gila-gilaan, tersebar di beberapa provinsi juga. Karena kita melihat potensinya gede dan pemanfaatannya juga belum ada. Tapi alhamdulillahnya dari
mulai presiden kita yang sekarang ini sangat serius dalam memanfaatkan produk lokal. Kemarin kita juga ada business matching di Bali. Pak Presiden bilang ada program namanya P3DN, program peningkatan penggunaan produk dalam negeri. Itu harus melalui e-katalog, harus ada TKDN-nya juga, dan kebetulan kami para produsen ini juga sudah disertifikasi TKDN-nya oleh Kementerian Perindustrian tahun 2020. Jadi pada saat awal pandemi itu kan kayak ekonomi kita anjlok nih Bu. Pada situ Bapak Presiden sama Bapak Menteri kita membuat kebijakan untuk penggunaan produk dalam negeri, yang mana kayak semacam subsidi gitulah, tapi khusus untuk produk dalam negeri. Dan mulai dari situ kita terus berkembang sampai sekarang juga ya udah mulai lah, apalagi di Jawa Tengah ini gitu kan. Terima kasih. Untuk di Jawa Tengah ini sudah berapa lama Mas? Untuk yang dari PT Butonas ini sudah berkiprah berapa tahun, dan kemudian bisa diceritakan barangkali ada satu paket yang mungkin nyantel di ingatan seperti Pak Himawan tadi ya. Jadi bagaimana kondisinya sekarang, karena kadang itu ada stigma ya, yang saya bahwa Asbuton tuh nggak bagus gitu loh, atau gimana? Monggo diceritakan. Jadi gini, kita luruskan untuk stigmanya dulu ya. Ini bukan saya membela diri atau apa, tapi memang bener aspal Buton itu jelek dulu. Tapi zaman dulu tahun 90, 80-an, tahun awal-awal 2000 itu beberapa provinsi di Indonesia dikasih raw materialnya, dikirim dari Buton sana, dikirim satu tongkang. Hanya saja tidak diberitahu gimana teknologi untuk menggunakannya. Jadi ada yang cuma dicampur solar, ada yang cuma langsung digelar aja di jalan. Jadi 90% hasilnya gagal. Dan itu udah dijudge aspal Buton jelek, padahal teknologinya yang nggak tepat gitu. Nah, semakin berkembangnya waktu sekarang, saya sering beberapa kali pemaparan, beberapa kali juga memperkenalkan produk aspal Buton yang sekarang. Beberapa mindset yang dulu masih kebawa sampai sekarang. Itu aspal Buton jelek Mas, ini saya dulu pernah pakai. Bapak pakai tahun berapa? Tahun 80 Mas, 90 Pak, Bapak pakai saya belum lahir loh. Masa udah mau dibawa saya sekarang umur 25, masa dibawa sampai 25 tahun yang datang gitu Pak sekarang? Logikanya begini Pak, Bu, dulu handphone kita tombolnya banyak sekali gitu kan, sampai sekarang handphone tombolnya cuma di pinggir. Masa Bapak masih kebawa mindset yang dulu sih tentang aspal Buton? Jadi tolonglah kita open minded, teknologi aspal Buton ini sudah berkembang, sudah ada di spek umum juga, udah diakui oleh kementerian juga. Jadi ayo kita pelajari bareng-bareng. Itu soal mindset Bu ya, tentang aspal Buton jelek gitu. Memang dulu saya akuin jelek, tapi sekarang teknologinya udah berkembang. Dan yang kedua tentang track record kami nih di Jawa Tengah, ini menarik nih Bu. Jadi kami udah di Jawa Tengah ini udah cukup lama, dari zamannya Pak Kadisnya sebelum Pak Hanung ini, jadi zamannya Pak Bambang NK kita juga sudah bekerja sama dengan Dinas PUPR Jawa Tengah itu. Apalagi dulu kalau Ibu main ke kantor gubernur, itu aspal yang di kantor gubernur itu CPHMA Bu. Aspal Buton murni yang di kantor gubernur itu kita yang kerja dulu, kita uji coba di kantor gubernur. Di parkirannya ya Mas? Iya, di parkirannya. Dan itu alhamdulillah Pak Gubernur melihat dan sangat puas hasilnya, dan semenjak saat itu Dinas PU Provinsi Jawa Tengah mensupport full tentang aspal Buton. Jadi kalau di provinsi lain aspal Buton itu hanya digunakan hanya untuk pemeliharaan, tutup lubang. Beda halnya kalau di Jawa Tengah. Kalau di Jawa Tengah udah berupa paket. Tahun ini saja itu ada 8 AMP Bu yang wajib pakai aspal Buton, yang dipakaikan aspal Buton. Karena terkait program P3DN tadi dari Kementerian Pusat gitu kan. Jadi alhamdulillah Jawa Tengah sangat welcome dengan produk dalam negeri, juga teman-teman di sini juga open minded lah itu. Jadi alhamdulillah kita punya sejarah yang cukup bagus ini di Jawa Tengah, dan mudah-mudahan berlanjut terus begitu. Iya, makasih Mas Alfi. Ini barangkali juga obrolan yang baik sekali buat kita semua ya. Jadi sesuai dengan topik kita hari ini kan memang kita cari kualitas ya. Kalau kualitas itu bagus ya, bisa tahan lama, kemudian juga secara estetika juga enak dilihat ya Pak ya. Seperti itu. Kemudian barangkali
kadang-kadang kita menemui hasilnya mungkin nggak sesuai yang diharapkan, itu mungkin karena kurangnya supervisi ya Pak ya. Nah kalau dari Pak Himawan ini tadi katanya ada supervisi, itu memang selalu diadakan untuk, atau kalau by request gitu Pak misalkan? Baik, terima kasih Bu Rosi. Jadi seperti di awal tadi kami jelaskan bahwa kami komit di setiap project apapun, besar, kecil, banyak, sedikit, kami harus supervisi, dan biasanya tanpa diminta pun, ini supervisi ini free ya Bu ya, free of charge, jadi gratis, dan tanpa diminta pun biasanya kami yang malah menawar-nawarkan atau proaktif, karena kami juga ingin produk ini bisa diserap dan diterima, karena dua keunggulan tadi yang di awal saya sudah jelaskan Bu, jadi ada time saving sama cost saving. Kemudian karena judulnya tadi untuk kualitas Bu ya, kualitas dari infrastruktur ya Bu ya. Kalau kita bicara mengenai tensile strength-nya Bu, jadi kalau kita bicara ke sedikit teknis ya Bu ya, untuk konvensional, material konvensional yang dipakai selama ini itu kalau tidak salah tensile strength-nya berkisar antara 400 sampai 450 MPa Bu, megapascal. Jadi kuat tarik besi konvensional itu sekitar sekian menurut standar. Di kami contohnya nggak ada sebetulnya, ada contohnya, ada contohnya Bu ya, nggak ada ya? Enggak. Sampelnya? Nggak ngasih ya? Oh. Diminta nggak waktu lalu Pak? Enggak. Ada, sudah kami kirimkan Bu. Jadi sudah kami kirimkan ke Bu. Ada contohnya, bisa diambil Nanti sebentar. bisa diambilkan. Nih sambil. Jadi gini, kita punya 3 tipe Bu, 3 macam Bapak Ibu sekalian. Jadi nanti ada contoh sampelnya biar lebih visual, lebih jelas. Tensile strength yang paling kecil, tipe yang paling kecil itu sekitar 1200 megapascal. Jadi bisa dibayangkan dari 450 ke 1200 sekian, itu sudah 3 kali lipatnya Bu. Kemudian Ya. Oke. ya, terima kasih. Jadi ini bisa ada sampelnya yang saya tunjukkan. Jadi Ada 3 macam ya Pak ya? iya betul. Jadi 4D sama 5D. Ini kan. ada 3 macam. Jadi 3D Bapak Ibu sekalian, ini 3D. Kemudian ada 4D. Kemudian yang terakhir ada 5D. Nah ini kalau saya jelaskan dari yang 3D dulu. 3D ini kekuatannya atau tensile strength-nya itu sudah 1200 megapascal. Jadi dia 3 kali lebih kuat dari material konvensional yang biasa. Kemudian yang sekarang kami sedang fokuskan yaitu di 4D. Ini kekuatannya 4 kali dari material konvensional biasa Bapak Ibu sekalian. Jadi ini sekitar 1600 ya megapascal ya, berarti lebih dari material biasa. Nah materialnya cuma seperti ini Bapak Ibu sekalian. Jadi ini Bu Rosi, Pak Alfi atau Bapak Ibu sekalian, ini cuma begini aja. Tetapi dia kalau satu steel fiber ini kita bisa lepas ini, dia bisa sampai dengan 1600 megapascal. Sementara di dalam 1 meter kubik beton itu menurut desain kami standarnya secara umum itu ada kurang lebih 100.000 pieces. Jadi dalam 1 meter kubik beton itu ada 100.000 pieces seperti ini. Bisa kita bayangkan betapa dia akan memperkuat beton dari segi tensile strength-nya. Kalau kita menggunakan material biasa, tulangan biasa, itu adalah dia satu begini tetapi memanjang. Tergantung desain kita apakah single layer, 1 lapis atau double layer, lapis atas atau lapis bawah. Nah, kalau di material kami meskipun kecil-kecil dia ada 100.000, dia tersebar secara merata, ada di atas, di tengah, di bawah.
ada di kiri, di tengah, kanan. Jadi semuanya, termasuk di pinggir-pinggirnya, ini yang membuat dia lebih meningkatkan kualitas dari rigid tersebut ya Bu, Bapak Ibu sekalian, seperti itu. Jadi diharapkan di pinggir-pinggirnya itu keretakan bisa kita antisipasi bila ada beban yang misalnya menumpu pada satu titik tersebut. Jadi ini mungkin saya bisa jelaskan seperti itu. Demikian. Itu antar segmen masih perlu diperkuat enggak Pak? Atau langsung? Untuk Kalau pelaksanaannya? kalau untuk aplikasi jalan masih Bu. Masih Jadi ada dowelnya begitu? iya, masih perlu dowel untuk transfer beban antara segmen kiri kanan, itu kan dia untuk transfer beban. Jadi kalau beban sebelah kiri ada tekanan, dia akan ditransfer ke sebelah kanan supaya tidak terjadi nanti spaling Bu ya, atau cuil ya, untuk dilatasinya itu. Masih perlu kalau dowel konvensi perlu. Jadi dia hanya menggantikan posisi dari besi tulangan konvensional itu aja, seperti itu. Nah, tetapi karena dia menyebar di 3 dimensi, di atas, tengah, bawah, di kiri, tengah, kanan, makanya dia juga bisa memperkuat atau mereinforce pinggir-pinggirnya. Biasanya kita terpusat di tengah. Bagian tengah ya. Ya. Jadi seperti komposit ya Pak ya, langsung dicampur gitu semua. Betul. Biasanya tulangan yang besar tadi ada di sini, di tengah sini. Tetapi begitu sampai ke sini, di pinggir-pinggirnya ini, di edging-edgingnya ini, Bu, Bapak Ibu sekalian, tidak ada perkuatan. Nah, karena kami ada di seluruh dimensi ini, maka dia bisa memperkuat di pinggir. Yang krusial itu kan yang biasanya terjadi kerusakan karena ada di pinggir-pinggirnya ini. Cuil. Begitu dia cuil, maka tulangan konvensional terekspos, kemudian dioksidasi, kemudian dia akan fail. Seperti itu. Nah, kami mengantisipasi kekuatan seperti itu. Begitu. Ya Pak. Mudah-mudahan bisa dicoba ya Pak di jalan kita ya Pak. Amin Bu. Silakan. Terus ini tadi kan bicara keunggulan Pak, mesti ada kelemahannya dong. Kelemahannya apa Pak? Ya, kelemahannya untuk sementara ini Bu, dia belum kami sarankan untuk struktur. Jadi untuk lantai 2, 3, 4 struktur dan sebagainya. Karena kami terbatas di bending momennya Bu. Kalau di tulangan konvensional dia panjang tuh sampai 12 meter. Nah itu dia bending momennya 12 meter. Tapi karena kami hanya berkis kurang lebih sekitar 6 cm, ya ini aja bending momennya seperti itu. Jadi kalau untuk struktur, untuk jembatan tadi ya Bu Rosi ya. Untuk pilarnya juga belum bisa ya berarti seperti itu ya. Sebetulnya dari desain kita bisa Bu, tetapi kami belum sarankan karena nanti jadinya tidak efisien. Ya siap. Seperti itu. Jadi kami masih berfokus atau menyarankan untuk slab on ground atau lantai di atas tanah seperti itu. Begitu Bu. Nih. Terus nyambung nih ke Mas Alfi juga. Dari Asbuton ya, kalau jual mesti ya bilangnya bagus ya. Nah dari pengalaman ada nggak yang ya fail seperti itu ya? Jadi itu biasanya sebabnya karena apa? Jadi apa karena nggak sesuai metodenya atau memang bahannya dalam pengiriman ada masalah atau bagaimana? Bisa diceritakan? Sebenarnya ada, pasti ada lah Bu. Nggak mungkin lah kalau saya bilang nggak ada kayaknya terlalu perfect nih produk gitu. Ada juga sebenarnya, cuman sebelum ke arah kerusakannya itu sama seperti Pak tadi disampaikan, kita ada supervisi juga. Tapi kalau kami sih menyebutnya dengan istilah 3M, mutu, mudah, dan murah gitu. Mutu yang pertama, mutu Asbuton ini minimal harus sama dengan hot mix atau bahkan harus lebih baik karena tergantung kelas jalan yang kita pakai. Karena Asbuton itu pun juga macam-macam Bu jenisnya, dari mulai yang biasa digunakan untuk jalan lingkungan, jalan desa, sampai jalan pantura, sampai jalan tol pun juga berbeda jenisnya. Jadi mutu ini tergantung pun juga dari jenis jalan yang akan digunakan. Mudah ini ada 2, mudah didapat dan mudah diaplikasikan. Mudah didapat dalam artian jangan sampai ketika teman-teman dinas ini udah melelangkan atau meminta jenis pekerjaan pakai Asbuton, tidak ada supply dari produsen. Itu kita harus kasih kemudahan yang pertama, mudah didapat. Yang kedua adalah mudah diaplikasikan.
gitu. Jadi mudah diaplikasikan ini dalam artian proses untuk pengaplikasiannya di AMP ataupun di lapangan pada saat penggelaran itu nggak boleh lebih ribet dari aspal konvensional. Memang ada sedikit tambahan metode tuh, cuman juga jangan sampai lebih merepotkan dari si penyedia jasa atau pemilik si AMP. Makanya sebelum kita kerja biasanya ada proses yang namanya trial mix dan trial compact. Nah disitulah proses supervisi kita, kirim tim teknis kita ke teman-teman di AMP selaku klien kita di situ kan. Nah yang ketiga adalah murah. Murah ini relatif Bu. Iya, katanya malah Bukan berarti ada yang lebih murah mahal, ini. Mas. Murah ini relatif, tergantung dari yang pertama tadi mutunya. Mutu yang untuk jalan lingkungan sama mutu yang untuk jalan tol jelas beda harganya. Jadi tergantung. Tapi kalau misal kita bandingkan, misal nih jalan lingkungan kita pakai asbuton yang kita bandingkan dengan lapen gitu kan, saya jamin lebih murah pakai aspal buton daripada pakai lapen dan kualitasnya lebih bagus. Ada teknologinya. Itu pun juga ada teknologi untuk modify jalan nasional, katakan jalan pantura gitu Bu ya, itu juga ada jenis asbuton yang biasa dipakai untuk di jalan lintas tingkat tinggi gitu kan. Misal ada PG70, ada PG72 kalau kita biasa sebut istilahnya di spek umum gitu kan. Juga ada aspal buton yang masuk ke spek sana. Jadi bermacam-macam nih dari lalu lintas tingkat rendah sampai tingkat tinggi juga ada asbuton tuh. Lalu yang kedua tentang failure story-nya gitu kan, di lapangan pasti ada saya bilang. Entah dari gini Bu, aspal buton ini kan susahnya kita ngontrol kadar bitumennya fluktuatif karena dari tambang gitu kan. Sama kayak kalau kita bicara tentang batu bara. Batu bara itu nggak semuanya nilai kalornya sama. Dari titik 1, titik 2, titik 3, titik 4 pasti nilai kalornya berbeda. Begitupun aspal buton, kadar bitumennya juga berbeda. Dan itu gimana caranya masing-masing produsen ini memiliki teknologi masing-masing untuk meminimalisir fluktuasi dari kadar bitumennya tadi. Itu kendala pertama. Itu biasanya setiap pengiriman kita lampirkan hasil pengujian kadar bitumen kami atau dari si penyedia jasa, si pemilik AMP itu tadi melakukan pengujian ulang didampingi oleh tim kami. Jadi supaya tahu nih konsistensi dari kualitinya seperti apa setiap kali pengiriman. Jadi kita komitmen Bu, kalaupun memang ada setiap kali pengiriman yang tidak sesuai sama spek kita ganti, free. Kita tanggung ambil lagi barangnya kita itu. Tapi kalau memang dari benar-benar dari asblutonnya yang bermasalah, sebelum itu kita datengin tim teknis kita ke AMP, kita uji bareng-bareng, kita ke lapangan gitu kan. Kalau memang setelah kita analisa bersama aspal butonnya yang bermasalah, ya kita ganti, kita fair karena ada di kontrak kita gitu Bu. Lalu yang jadi masalah berikutnya adalah selain fluktuasi tadi, kondisi lapangan biasanya. Ini baru kejadian kemarin nih Bu, di paket Tawangmangu, provinsi. Nah itu kan pakai aspal buton, itu kan. Tempat saya itu Pak. Iya. Pasti Ibu udah denger lah. Itu kan pas Tawangmangu kan lokasinya ekstrim sekali gitu kan. Sedangkan aspal buton ini kan masuknya dingin di AMP. Jadi karena kondisi cuaca yang sangat ekstrim sampai minus berapa 10 derajat Bu ya kalau nggak salah saya denger ya. Itu. Jadi ada sedikit pengaruh ke kualitinya, makanya di situ kita kurangin penggunaan aspal butonnya. Saya udah bicara sama tim AMP-nya juga dan alhamdulillah kita menemukan solusinya seperti apa pada saat di AMP itu. Jadi memang sedikit ada masalah tapi ada solusinya gitu. Karena kita juga ada layanan after sales kita, jadi kita nggak semerta-merta barang kita keluar mereka bayar selesai nggak, tapi juga kita ada layanan after sales di situ. Kita banyak SDM yang untuk dampingi di AMP gitu. Karena di Jawa Tengah aja ada 8 AMP dan Ibu tahu sendiri ngaspal kan barengan tuh kan biasanya. Jadi kita siapkan memang SDM untuk ke masing-masing AMP rekanan kita di situ. Untuk asbuton itu cocok untuk daerah dingin nggak Mas? Berarti ada jenis asbuton yang nggak cocok di dingin, ada juga yang cocok di dingin, tergantung nanti pengaplikasiannya Bu. Itu. Berarti itu harusnya dari penyedia jasa bisa itu ya, apa istilahnya konsultasi ya minta. Ya, jadi gini kesalahannya bukan kesalahan kemarin ya, disamaratakan nih. Iya. Proses Kan pembuatan job mix antara lokasi yang dataran rendah yang suhunya memang panas sama proses pembuatan job mix yang di lokasi dataran tinggi itu disamakan. Padahal nggak boleh sebenarnya karena kan menggunakan kadar bitumennya, proses agregatnya kan juga berbeda di situ. Dan disitulah kemarin kita buat proses job mix ulang. Akhirnya kita temukan komposisi yang pas untuk daerah dingin. Dan kemudian ditemukan solusinya. Hanya kesalahan pada proses pembuatan job mixnya saja sih Bu. Itu. Ya, makasih.
Sebelum kita simpulkan, kita tunggu nyanyian yang baru lagi dari Mbak Yakti ya. Enggak Mbak, ada request Mas. Siapa yang mau menghuni gedung tua? Siapa yang sudi singgah di hati ini, tempat keramaian kenangan sunyi sepi, semuanya hampa termakan lapuknya usia. Siapa yang mau menghuni gedung tua? Sudah berulang kali pernah aku mencoba membangun dan membina kehancuran di jiwa ini. Kecewa dan kecewa yang selalu ku rasa, merana dan tersiksa yang tiada akhirnya. Hanya padamu Tuhan aku berserah diri di dalam segala cobaan. Siapa yang menghuni gedung tua? Sudah berulang kali pernah aku mencoba membangun dan membina kehancuran di jiwa ini. Kecewa dan kecewa yang selalu ku rasa, merana dan tersiksa yang tiada akhirnya. Hanya padamu Tuhan aku berserah diri di dalam segala cobaan. Siapa yang mau menghuni gedung tua? Ya, terima kasih Mas Tagus dan Mbak Yakti. Ini sebenarnya kalau waktunya nggak dibatasi kita bisa ngobrol lama ya Pak ya. Boleh, boleh. Siap ya Mas ya? Siap. Anytime anywhere. Wah, mantap ya. Menarik sekali sebenarnya kita obrolan kita siang ini
mungkin kalau ada bisa ditampilkan proses-prosesnya itu pasti menarik sekali ya Pak. Cuma Betul. Kalau Waktu ya, podcast Bu. ini ngobrol saja, mungkin bisa browsing sendiri ya Pak ya seperti Iya, itu. iya, iya. Tapi kita mengharapkan untuk khususnya yang belum pernah ya dari Dramixnya ini bisa diuji cobakan di Jawa Tengah seperti itu ya Pak. ya. Boleh Bu, siap Bu. Nanti monggo kita ngikut aja dari programnya Dinas PU Provinsi Jawa Tengah. Kapan dan di mananya kami insya Allah siap. Seperti itu Bu. Itu. Iya. Dan juga untuk Asbuton ya, karena saya kira juga dari Bapak Presiden juga benar-benar ya, barangkali sebelum kita closing ada hal-hal yang mau disampaikan dari Pak Imawan maupun Mas Alfi terkait untuk bagaimana dari stakeholder kita ini mau mendukung untuk pembangunan infrastruktur di Jawa Tengah ini khususnya ya. Mas Alfi dulu Pak, sekarang gantian ya. Mas Alfi dulu, betul, iya. Tadi saya mau bilang yang muda dulu, silakan. Biasanya yang senior duluan Bu. Nah ini bagaimana, kita shoot tadi? Oke lah, yang muda ngalah biasanya Pak. Jadi closing statement Bu ya. Kami sudah sangat berterima kasih kepada pemerintah pusat, pemerintah daerah sekarang ini terkait dukungan bapak-bapak, ibu-ibu semua terkait regulasi, terkait legalitas, terkait arahan, instruksi tentang penggunaan produk dalam negeri. Jadi pertama kami sangat berterima kasih sekali kepada pemerintah yang sekarang ini atas dukungannya kepada kami para produsen barang lokal gitu Bu. Yang kedua, mudah-mudahan ini tetap berjalan seterusnya dengan peningkatan dari kualitas kami selaku pengolah bahan alam di Indonesia ini, dan juga regulasi termasuk pengawasan, termasuk nanti sistem monitoring evaluasinya bisa ditingkatkan lagi ke depan gitu. Itu aja sih Bu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Jadi kalau dari saya pribadi dan kami secara perusahaan, kami siap untuk produk ini bisa diaplikasikan Bu di ruas-ruas, utamanya di Dinas PU Provinsi Jawa Tengah, karena tim technical kami, technical support itu juga siap mendesain jalan atau rigid dengan beban berapapun. Jadi dengan rencana beban berapapun, kami juga punya beberapa tipenya, ada 3 tipe tadi, itu akan kami coba aplikasikan di desain tersebut untuk bisa menghasilkan kualitas infrastruktur yang diharapkan dengan masa umur pakai yang direncanakan, kemudian dengan maintenance yang seefisien mungkin, seperti itu. Kemudian dari mungkin yang kita bisa highlight Bapak Ibu sekalian adalah supervisi ya, supervisi. Jadi mungkin ini yang kita perlu tekankan, supervisi. Tim kami juga siap untuk mensupervisi setiap proyek yang akan ada seperti itu, karena sebetulnya begitu sharing teknologi ini atau alih teknologi ini atau di lapangan kita laksanakan, itu akan lebih mudah. Jadi ada pertanyaan dari pengawas contohnya, dari PJ mungkin ya, dari penyedia jasa, atau kalau dari kami dari batching plan, dari desain mix design sebagainya, itu kita bisa langsung konsultasikan sehingga hasilnya bisa optimal bahkan maksimal. Demikian Bu, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Imawan, Pak Alfi. Ya, memang material yang bagus itu penting sekali ya untuk kita menghasilkan kualitas yang bagus. Namun itu juga harus didukung oleh supervisi dari, saya kira, dari produsen masing-masing, karena kita tidak menampik di lapangan ternyata metodenya nggak pas seperti itu ya Mas ya. Jadi memang kita perlu sekali sinergitas ya. Jadi untuk tidak hanya dari penyedia jasa tapi juga dari pihak produsen, saya harap juga nggak lepas tangan ya. Jadi
kalau bisa transfer ilmu itu juga akan semakin baik, malah memudahkan pekerjaannya jenengan tuh ya, tidak perlu lagi untuk kita juga berharap, lanjut aja ya, kita berharap bahwa kedepannya ini industri konstruksi, pelaksanaan konstruksi di Jawa Tengah ini semakin baik dari segi kualitasnya, dari segi pemain-pemainnya juga. Amin. Semuanya sudah berkompeten, dan ini kami mohon juga dukungannya dari teman-teman produsen. Jadi tidak hanya jual barang tapi juga membagi ilmu dan ikut bertanggung jawab untuk mewujudkan infrastruktur yang berkelanjutan. Terima kasih untuk waktunya jauh dari Surabaya dan Bangkalan ya Mas Alwi dan Pak Himawan. Semoga juga sukses kerja masing-masing. Terima kasih. Jawa Tengah, Gayeng. Ya, demikian sahabat Jalan Cantik untuk podcast kita pagi siang ini. Semoga bermanfaat buat kita semua dalam ilmu kita ya, pengetahuan kita, juga pandangan-pandangan kita mengenai infrastruktur jalan di Jawa Tengah. Terima kasih. Salam. Bojo sing enom jalo disayang, sing tuonjol wakan ditinggal. Sirahmu metera bisa turun, antum tresno mas uga antum waktu mikir mikir planjane, jare saiki bingung atine. Dalang dina mulai harana, dalang dina bali ning kene, sing sedina kanggo sapa, sing sedina kanggo wong liya. Biru lampu ning disko, awakku remas mikir bojo lara, bojo sing enom jalo disayang, sing tuonjol wakan ditinggal. Sirahmu metera bisa turun, antum tresno mas uga antum waktu mikir butuhe, mikir planjane, jare saiki bingung atine. Tolong dina mulai harana, dalang dina
sing sedina kanggo sapa sing sedina kanggo wong liya sing sedina kanggo wong liya